Hai teman-teman, jadi ini adalah video sharing aku pengalaman membeli sebuah tablet, gitu ya. Karena seliweran ya antara Redmi, Huawei dengan Infinix yang paling banyak dipakai, dan akhirnya aku memutuskan untuk beli Huawei yang RAM 6 karena sesuai budget sih. Jadi aku beli tablet ini tuh untuk kebutuhan kuliah dan juga ngonten gitu. Jadi kan kalau tablet itu bukan versi window doang, jadi menurut aku lebih multifungsi gitu ya, makanya aku beli tablet. Oke, aku bakalan review singkat pemakaian aku selama 2 minggu, dan by the way waktu itu aku CO pas tanggal 12/12, jadi kurang lebih 2 minggu lah ya. Dan aku pakai produk ini tuh hampir setiap hari, jadi aku pakai untuk ngetik, aku pakai untuk ngedit, aku pakai download, dan juga aku pakai untuk nonton film, baik itu YouTube, aku pakai Spotify untuk dengerin lagu, dan juga aku pakai nonton via Loklok. Kalau untuk spesifikasi produknya aku nggak akan sebutin ya, jadi aku bakalan sebutin yang biasanya orang ngeributin, yaitu download aplikasi, pihak ketiga, bisa download Microsoft enggak, kira-kira ngebug gak ya, soalnya kan nggak kerja sama bareng Google. Oke, aku bakalan share di sini. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi dengan orang yang suka ngotak-ngatik. Aku bakalan jelasin dulu aplikasi Huawei App Gallery. Aku kasih tahu dulu ya buat yang nggak tahu, kalau aplikasi Huawei App Gallery ini nggak semua aplikasi itu ada dan available. Ada beberapa aplikasi ketika kita mau download itu diarahin itu ke web, ke APK Pure sama Gbox kalau kita udah install Gbox. Jadi kenapa kayak gitu? Nggak tahu juga pun. Nah makanya ketika aku mau download Canva itu nggak bisa, dan itu harus di-download via Gbox, dan di Gbox itu ada Play Store. Dan menurut aku Gbox ini tuh aplikasi pihak ketiga yang disupport sama Huawei. Jadi Gbox ini tuh mengikuti pembaruan dari si Androidnya, dan aku juga ngerasa Google Play Store-nya itu bukan apa ya, bukan tampilan yang jadul gitu loh, tapi versi yang terbaru, mengikut HP-HP zaman sekarang, itu menurut aku ya. Oke, sekarang aku bakalan bahas ke Gbox-nya. Jadi aku sempat download beberapa aplikasi via Gbox. Yang aku download itu, yes, ekosistem Google, tapi nggak semua aku download. Jadi aku download yang memang penting aja. Itu ada Google, Google Drive, sama Google Maps. Itu sih yang kepake. Kalau email sih emang udah ada bawaannya ya di Huawei-nya. Dan juga ada beberapa aplikasi tambahan kayak ChatGPT, Google Gemini, sama Canva. Aku juga download game sih. Itu gak bisa di-download di App Gallery. Kayak gitu. Pertanyaan yang paling banyak di komentar orang, ini aku bakalan share ya. Bisa nggak sih download Microsoft? Bisa. Tapi, kalau misalkan kalian downloadnya di Google Play Store atau via Gbox, itu tampilannya tetap mobile guys. Jadi bukan PC level. Kalau misalkan pengen PC level, itu ada caranya. Ada cara lain. Itu bisa pakai web atau pakai emulator. Dan emulator itu harus di-download dulu di browser. Jadi ada langkah-langkahnya gitu loh. Dan kalau misalkan kalian pengen pakai WPS, itu memang ada. Walaupun kalian download WPS sekalipun, itu tampilannya tetap mobile. Karena tab ini tuh kan kayak HP versi layar gede kan. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja, tapi tampilannya mobile. Nah, kalau WPS bisa di-download di App Gallery. Tapi kalau Microsoft itu harus download di Gbox. Dia tuh nggak tersedia di App Gallery guys, kalau kalian mau tahu. Nah, karena aku tuh penasaran gitu ya, orang-orang kok pada bisa gitu bikin tampilannya jadi kayak PC level buat dokumen-dokumennya, dan aku tuh ngikutin tips yang ada di konten-konten orang gitu, dan mereka tuh pada download Tiny Computer. Jadi menurut aku ini tuh kayak aplikasi Cina gitu, emulator ala-ala komputer mini gitu ceritanya. Aku penasaran, aku download lah gitu. Maaf banget aku nggak contohin karena aplikasinya udah aku hapus ya.
Nah, itu memakan 2 GB ukuran aplikasinya gitu. Tapi di Tiny Computer itu tersedia LibreOffice sama WPS PC level. Tapi kenapa aku hapus Tiny Computer itu karena pertama delay. Di tab yang aku pakai ini tuh delay banget. Terus tampilannya juga buram, tapi kalau tampilan buram aku masih memaklumi karena ini tuh emulator pihak ketiga, bukan resmi. Tapi yang nggak bisa aku apa ya toleran ini tuh delaynya itu loh. Aku pakai keyboard wireless. Ketika aku pakai di catatan aplikasi bawaan Huawei-nya itu lancar jaya gitu kan, nggak ada delay-delayan. Tapi pas aku coba di teknik komputer itu delay banget, lemot jadinya. Dan bahkan untuk ngetik pun tiba-tiba keluar 2 huruf lah, 3 huruf lah. Jadi itu bisa memperlambat kerjaan gitu loh. Makanya, kalau kayak gini terus gak bisa aku. Makanya aku hapus. Itulah alasannya. Dan akhirnya aku beralih tetap ke Office NX. Ya, 90% mirip lah sama Microsoft. Walaupun nggak mirip-mirip banget, tapi seenggaknya itu lebih legal dan nggak bikin nge-lag gitu loh. Segitu dulu aja untuk reviewnya, karena ini udah kepanjangan banget sih, udah 6 menit. Jadi buat kalian yang pengen tahu gitu ya, lebih dalam lagi, pengen lebih detail, kalian bisa tulis komen di samping. Oke? Okay?